Asyhadu anna Muhammadar Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faraj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau
dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita diberikan selalu kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Sebagaimana munajat kita selalu kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini tentunya munajat kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sekali lagi mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kita pun ketahui bahwasanya Allah pun tidak menginginkan kita manusia tidak mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita tatkala kita di dunia dan juga nanti kembali kepada Allah mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panduan, memberikan kepada kita tuntunan agar apa? Agar kita semua nanti dalam kehidupan kita ini mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita agar diri kita ini menjadi orang-orang yang bahagia, diri kita menjadi orang-orang yang sukses sekali lagi. Karena orang yang bahagia dan sukses itu tidak akan bisa dapat ketika kita belum berusaha untuk meraihnya, ketika kita belum maksimal untuk menggapai apa yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan. Karena usaha itu penting untuk kita meraih kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia juga harus ada usaha yang harus kita lakukan. Maka oleh karena itu sekali lagi ketika kita mengharapkan kebahagiaan dua-duanya, dunia bahagia, akhiratnya bahagia, maka dalam surat ini Allah memberikan kepada kita, memberitahukan kepada kita yang pertama bagaimana kita selalu menjaga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan di sini tentunya bukan cuma iman dengan lisannya saja. Aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, tapi bagaimana keimanan itu harus diwujudkan dengan aplikasi perbuatan. Mau menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah wujud keimanan yang hakiki. Bagaimana sekali lagi kita siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu inilah yang harus selalu bersama-sama kita introspeksi dalam diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Bagaimana ibadah kita saat ini? Bagaimana amalan-amalan kita saat ini? Kalau kita merasa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih kurang, salat kita terutama belum cukup waktunya, salat 5 waktu kita masih banyak yang kita lewatkan, maka oleh karena itu selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, maka yuk mari kita bersama-sama perbaiki itu semua. Kalau yang selama ini mungkin dalam akhlak kita, tingkah laku kita, pergaulan kita kepada sesama manusia masih belum baik, masih terkadang maaf kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkadang kita menyakiti saudara kita, masih terkadang kita menyakiti tetangga kita, memutuskan tali silaturahim,
kepada saudara-saudara kita, maka yuk mari kita perbaiki itu semua. Kita perbaiki. Karena kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala itu diberikan ketika amanu, bagus kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bagus juga kepada sesama manusia, maka insyaallah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Bagaimana dalam surat Al-Asr yang dikatakan, illal ladzina amanu wa amilus salihat, beriman dan juga beramal soleh kepada sesama manusia. Karena ini merupakan aplikasi dari keimanan kita yang benar. Jadi ketika kita mengakui kita berimannya bagus, maka setelah ibadah kita bagus, maka akhlak kita, tingkah laku kita juga kepada sesama manusia harus bagus. Jangan sampai pergaulan kita masih pilih-pilih. Pergaulan kita terkadang masih melihat, oh ini yang miskin, ini tak perlu dikawani. Oh ini orang ini susah, tak perlu didekati. Jangan. Kenapa? Karena itu tadi kami katakan, yang namanya hamba di mata Allah sama, tidak ada kaya, tidak ada miskin. Tapi bagaimana dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka oleh karena itu, yuk sekali lagi, apalagi kita ditinggal di perumahan, di kompleks seperti ini, perlu selalu kita menjaga silaturahim, perlu selalu kita menjaga hubungan antara tetangga, antara warga. Jangan sampai maaf, dengan tetangga kita dewek kita tak kenal, dengan tetangga dewek kita tak tahu. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai ini terjadi. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dalam mereka yang beriman dan juga akhlaknya baik kepada sesama manusia. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan juga beramal saleh, berbuat baik kepada sesama manusia, anna lahum jannah, bagi mereka aku siapkan surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya dalam kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, ada saja pasti godaan, ada saja pasti ujian yang akan kita hadapi. Kenapa? Karena syaitan iblis laknatullah, dia tidak akan pernah ikhlas, dia tidak akan pernah ridha ketika melihat kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan berusaha selalu mencari celah, kelemahan-kelemahan kita agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mari ketika masih kita merasa banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam diri kita, mari kita perbaiki sebelum ajal datang kepada kita. Karena ketika ajal datang kepada kita, tidak akan melihat orang itu beriman atau tidak, tidak akan melihat orang itu kaya atau miskin, tidak. Tapi ketika ajal datang, maka dia tidak akan bisa lagi dimajukan dan dimundurkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, maka dia tidak akan bisa lagi dimajukan atau dimundurkan. Maka oleh karena itu yang kita takutkan, saat ajal ini datang kepada kita, saat itu kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita takutkan. Maka oleh karena itu Allah selalu mengingatkan kita, wahai manusia, hati-hati. Selain engkau huni dunia ini, cari kenikmatan dunia, tapi ingatlah bahwasanya engkau besok akan kembali kepada, dan apa yang dilakukan di dunia ini semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita selalu juga watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan, saling tegur, saling memperbaiki diri, agar apa? Agar diri kita semuanya tentunya mengharapkan sekali lagi bahagia dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika kita salah, mungkin ada yang mengingatkan kita, jangan lalu kita marah dengan orang yang mengingatkan kita. Jangan lalu kita lagi ngatui wong yang mengingatkan kita, jangan. Kenapa? Karena pada hakikatnya Allah masih sayang kepada kita. Sekali lagi, ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita dari kesesatan kita, mungkin dari kekhilafan kita, pada hakikatnya Allah masih sayang kepada kita.
Karena Allah tidak menginginkan diri kita ini dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan diri kita nanti menjadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah mengutus kita untuk selalu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling ingat, mengingatkan, saling tegur jikalau kita mungkin silap dan salah. Maka oleh karena itu ketika masih ada orang yang mengingatkan kita dari kesalahan kita, yuk mari kita terima, mari kita introspeksi diri kita. Kalau memang kita merasa kurang, cepat kita perbaiki sekali lagi. Kenapa? Karena kesempatan tidak akan datang kedua kali. Sekali lagi, kesempatan tidak akan datang kedua kali. Tidak akan datang dua kali. Maka oleh karena itu selagi saat ini Allah masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Sehat tubuh kita, umur kita sehat, alhamdulillah. Ekonomi kita bagus, keluarga kita bagus, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu nikmati itu, tapi jangan lupa selalu dekatkan diri kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk kita bisa selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita istiqomah dengan ibadah kita, istiqomah dengan kita melakukan muamalah bagus kepada sesama manusia, maka insyaallah kita semua akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.